Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Mas Suryadi Suryaningrat lahir di Jogja pada tanggal 2 Mei 1889, putra dari Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Beliau adalah tokoh yang sangat berjasa di bidang pendidikan dan beliau yang mendirikan perguruan nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai sekarang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 2. Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir di Kalimantan pada tahun 1899. Berjuang beliau juga di titik berat pada bidang pendidikan pada tahun 1922. Beliau menjadi guru pada sekolah Kartini di Jakarta dan sejak itu aktivitas di bidang pendidikan terus berkembang. Sebagai seorang tokoh pendidikan, Muhammad Syafi'i berjasa besar dalam mendirikan sekolah yang diberi nama Indonesian Nederlandse School. Ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan nama kecil adalah Muhammad Darwis, lahir di Jogja pada tahun 1869. Ayahnya seorang ulama yang bernama Kiai Haji Abdullah bin Sulaiman, pejabat khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ahmad Dahlan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Meskipun usia baru 20 tahun, ia mulai merintis jalan pembaruan di kalangan umat Islam. Misalnya membetulkan arah kiblat, sholat, dan masjid yang dipandang tidak dapat arah yang sesuai dengan perhitungan menurut ilmu falakiyah yang dikuasainya. Usai ini sempat menimbulkan insiden yang membuat diri dan istri hampir saja meninggalkan Kauman Yogyakarta selamanya. Keempat, Rahmat el-Yunusi. Bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan Rahmat el-Yunusi adalah berupa pendidikan sekolah sebagai perempuan. Hal ini merupakan tanggapan dari situasi pada masa itu dan sejalan pula dengan teori Arnold J. Toynbee, yaitu Calling dan respon. Sedangkan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan masa itu tidak berpusat pada laki-laki. Dengan demikian, hal ini sajalah dengan teori feminisannya, yaitu teori poststrukturalis dan postmodernisme. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari di atas tadi, begitu banyak para tokoh pendidikan yang berjuang untuk mengembangkan pendidikan yang ada di negaranya, baik tokoh pendidikan luar maupun dalam negeri. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi memperjuangkan bangsa agar tidak ketinggalan dari bangsa lain. Sangat jauh tokoh pendidikan zaman dahulu sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan yang ada sekarang, karena mereka adalah para pelopor sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang membuka pintu pendidikan untuk generasi meneruskan agar tidak putus dengan dunia pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.